mencatat beberapa poin penting bahwa fenomena sosial sekarang, media sosial dan teknologi memang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Semua orang sekarang menjadi komunikator, tidak lepas juga penghayat kepercayaan juga bisa menjadi komunikator, dan ini merupakan sebuah tantangan dan peluang bagi kami pemuda, generasi muda penghayat kepercayaan, karena kita bisa dapat mengenalkan diri kita kepada masyarakat luas, dan dengan salah satu step itu juga termasuk usaha untuk melestarikan budaya bangsa. Dan mungkin saya akan sedikit memberikan informasi bahwa istilah aliran kepercayaan itu Nyun Sewu, Prof. Henry, sekarang sudah tidak digunakan lagi, karena sekarang kita sudah tergabung dalam penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi istilah aliran kepercayaan itu digunakan pada zaman Pakem pada zaman dulu itu. Jadi sekarang sudah dirubah menjadi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, kawan muda peserta webinar yang kami hormati, itulah tadi penyampaian dari 3 narasumber yang sudah kita dengarkan dan kita simak bersama. Kita sekarang menuju pada sesi diskusi. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh panitia. Bila mungkin teman-teman bisa melihat di kolom chat Zoom, banyak sekali pertanyaan yang sudah diajukan. Namun karena keterbatasan waktu, panitia memilih beberapa yang mungkin bisa dapat dijawab oleh narasumber. Yang pertama, pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Ibu Rela Susanti kepada pertanyaan yang diajukan kepada seluruh narasumber. Bagaimana cara membangun pola pikir generasi muda yang melek teknologi tapi juga tidak lupa dengan akar budaya Nusantara? Apa langkah pertama yang harus diambil? Ini pertanyaan yang bagus sekali terkait dengan generasi muda penghayat kepercayaan. Kemudian juga ada pertanyaan dari Mbak Feby Lestari yang ditujukan kepada Mas Faisal. Pertanyaannya adalah, bagaimana kiat-kiat positif agar pemuda penghayat kepercayaan berperan sebagai influencer generasi yang kembali ke akar? Nah, itu ditujukan kepada Mas Faisal. Kemudian juga ada pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Ono, disampaikan oleh Lutfia Zahra. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita untuk menyingkapi realitas yang dimana cukup banyak generasi muda yang menyalahgunakan kemajuan teknologi hanya untuk ajang popularitas tanpa memperhatikan nilai-nilai yang ia sebarkan. Jadi yang viral justru hal-hal yang tidak baik. Ini mungkin sama dengan hoax tadi ya yang disampaikan oleh Profesor Henry, karena zaman sekarang dengan kebebasan internet semua orang bebas untuk men-share apapun, namun kebanyakan di realitanya memang banyak konten-konten yang kurang mendidik. Nah, ini pertanyaan untuk Pak Ono, bagaimana cara menyikapi agar postingan-postingan atau konten-konten negatif itu bisa berkurang. Kemudian ini pertanyaan untuk Profesor Henry. Sebentar. Pertanyaan dari Mas Erik dari Gema Pakti. Pertanyaannya adalah tips dan trik warga penghayat yang di pelosok, karena memang warga penghayat kepercayaan yang berada di pelosok itu sering kesulitan untuk sinyal internet. Sedangkan di zaman pandemi seperti sekarang, di mana komunikasi utama dalam kita menyampaikan komunikasi antar manusia itu memang peranan penting media itu sangat diperlukan. Dan ada tidak jalan keluar yang bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat penghayat, seperti misalnya membangun BTS swadaya masyarakat untuk mengatasi problem tersebut. Padahal di era sekarang jaringan bahkan sudah mencapai 5G, tapi di beberapa daerah sinyal saja masih sulit. Nah,
Ini beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh narasumber terlebih dahulu. Mungkin dimulai dari Mas Faisal, dipersilakan. Iya, tadi moga-moga saya tidak lupa ya. Jadi pertanyaannya ada banyak sekali itu. Uh, Mungkin tanggapan saya dari beberapa pertanyaan tadi. Pertama, untuk para teman-teman pemuda, pemudi, penghayat, saya rasa ini adalah masa-masa era yang sangat-sangat menarik ya. Karena apa ya tadi seperti saya sudah utarakan, konteksnya adalah kita sedang mengalami sebuah pandemi global. Nah, di tengah pandemi global ini lagi-lagi perlu diingat bahwa ada sekian gelombang krisis yang akan menyertai pandemi. Dari mulai resesi ekonomi yang nanti berdampak ke tenaga kerjaan, ke kebutuhan sehari-hari. Lalu tak lama lagi adalah krisis yang berhubungan dengan lingkungan hidup, biodiversity, tapi yang terbesar di antara krisis yang terkait dengan climate change adalah krisis air. Jadi kita semua sebetulnya perlu meninjau ulang gaya hidup kita, cara kita berinteraksi, cara kita bermasyarakat, cara kita melihat teknologi, cara kita melihat industri. Dan salah satu cara pandang yang menurut saya mampu untuk membuat kita bisa bertahan hidup dan bisa mempertahankan segala aset alam yang kita miliki adalah kita mengkaji lagi berbagai memori kolektif ajaran-ajaran leluhur. Misal tentang aset air. Dulu ajaran-ajaran leluhur selalu menjunjung tinggi tentang mata air, tentang posisi air di tengah kehidupan masyarakat. Saya kebetulan sempat belajar juga ke seorang kawan yang meneliti sudah 10 tahun juga tentang Karinding sebagai kitab, yaitu Kang Kimong di Bandung, yang dia mendapat keliling Indonesia, bahkan keliling dunia belajar tentang Karinding. Lalu dari Karinding itu salah satunya ada beberapa filosofi yang kaitannya tentang preservasi alam. Dan saya rasa bukan hanya di Sunda Wiwitan, kalau Karinding kaitannya ke Sunda Wiwitan, tapi di seluruh ajaran leluhur kita itu selalu ada posisi yang mulia, posisi yang tinggi terhadap lingkungan hidup. Makanya kalau misalnya di Sumatera ada alam tak kambang menjadi guru ya, alam itu selalu menjadi guru. Jadi sudut pandang ini kalau misalnya kalau dalam konteks diskursus modern, terutama dalam bidang filsafat dan pemikiran disebut sebagai biosentrik. Jadi biosentrik itu adalah tidak lagi menempatkan manusia sebagai titik sentral, tapi melihat manusia sebagai bagian utuh dari kehidupan. Dan aku rasa ya posisi ajaran leluhur itu menjadi relevan kembali ketika kita mengajak semua orang untuk melihat manusia sebagai bagian dari kehidupan yang lebih besar. Jadi tidak egosentrik hanya melihat manusia dan semua dari perspektif manusia. Dan friksi yang sedang kita alami terutama di era pandemi ini adalah antara di satu sisi nature tadi biosentrik dengan culture, dan culture sekarang direpresentasi oleh teknologi, jadi teknosentrik. Jadi ada yang melihat bahwa solusi dari permasalahan pandemi ada di teknologi seluruhnya, dan ada yang melihatnya lebih ke nature. Jadi salah satu kiat praktis ya, kalau tadi secara umum gambarannya, kiat praktisnya terutama adalah bagi komunitas muda penghayat lebih menginklusifkan diri dan membuka diri terhadap pop culture, tentang bagaimana bisa diseminasi atau diviralkan itu masalah belakangan, karena saya percaya bahwa akan ada titik balik yang membuat orang butuh lagi terhadap memori kolektif itu yang nanti menjadi kunci agar kita bisa survive dan sustain dalam kehidupan di tengah pandemi ini. Ya, terima kasih Mas Faisal atas jawaban yang menarik.
bahwa beliau yakin bahwa nanti akan ada titik balik yang akan mengembalikan kita kepada ajaran-ajaran leluhur yang dulu pernah dipegang erat oleh leluhur kita. Dan saya persilakan kepada Bapak Ono untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh peserta webinar. Bapak Ono, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Ini pertanyaannya banyak banget nih sebenarnya. Selain yang itu ada banyak lagi. Ini saran aja buat teman-teman panitia. Jadi karena waktunya sempit, silakan pertanyaan-pertanyaan yang ada yang belum sempat dicatat, belum dijawab maksudnya, silakan dicatat, kirim ke email saya. Nanti saya akan jawab dalam bentuk video lah di YouTube atau gimana gitu. Jadi ntar saya posting aja di YouTube atau di mana, gitu ya. Karena jadi pertanyaan sederhana banget. Ini banyak banget kayak apa konten yang negatif yang masuk ke media sosial dan sebagainya. Terus caranya gimana supaya lebih sedikit konten-konten seperti itu? Ada beberapa cara. Cara pertama adalah kita flagging. Misalnya di YouTube nih bisa dicarilah teknik flaggingnya ke YouTube lah, Facebook. Intinya kita bisa ngasih tahu adminnya YouTube, kita bisa ngasih tahu adminnya Facebook, kita ngasih tahu adminnya Instagram dan sebagainya. Ini ada konten yang ngaco gitu ya. Tolong di take down dong, tolong diturunin dong konten-konten seperti itu. Dan mereka mau sih. Yang reaktif banget tuh kayaknya Facebook. Facebook lumayan geraknya lebih cepat buat urusan-urusan kayak gitu. Jadi mereka mau. Di WhatsApp juga kan kita bisa ngeblok seseorang. Dan itu jadi mereka semua ngasih fasilitas seperti itu supaya konten yang jeleknya keblokir, tidak disebarin lagi. Itu satu. Kedua, kita juga bisa tapi kalau saran saya jangan mention ke merekanya, soalnya kalau di mention nanti merekanya seneng banget. Jadi kita bisa posting konten yang benernya. Jadi kalau dia posting yang salah, kita posting yang benernya, tapi nggak usah mention ke sana. Kalau di mention nanti kayak kita ngasih reference ke sana, nanti orang ikut baca ke sana lagi. Jadi nanti tambah viral sebelah sananya. Jadi saya akan cenderungnya, saya akan posting tapi nggak mention ke sana gitu. Yang bener kayak gini loh, tapi nggak usah ngasih tahu ke sananya gitu. Nggak bikin link ke sebelah sananya supaya nggak tambah viral. Itu yang kedua. Jadi kita posting ya di semua lini lah, di YouTube, di Instagram, di Facebook segala macam, di mention semuanya, tapi nggak usah nge-link ke sananya, nggak mention ke sana. Yang ketiga, kerja sama-sama, kalau udah keterlaluan, kerja sama aparat kejar. Dan itu kejadian, jangan khawatir. Orang kadang-kadang mikir bahwa dia bikin hoax segala macam, nggak dikejar aparat, dikejar. Dan ini minta maaf ya. Ini emang beneran, dan saya kebetulan kenal sama teman-teman yang di aparatnya, dan kasihan loh. Orang-orang yang ditangkap itu banyak anak mudanya, posting supaya beken aja, banyak yang follow tapi postingnya sembarangan, dikejar akhirnya terus sampai nyembah-nyembah minta maaf. Bener kejadian itu, sampai orang tuanya minta maaf kejadian. Tapi ya gimana, dia udah melanggar hukum. Itu Pak Henry bisa tahu tuh cerita yang itunya. Jadi bisa sampai level masuk penjara urusannya. Jangan khawatir, itu bisa kejadian. Gitu aja barangkali jawabannya. Cuman pertanyaan yang lain silahkan dikumpulin sama teman-teman panitia, dikirim ke email saya, nanti saya jawab berkala pakai YouTube lah gitu. Terima kasih banyak Mbak Putri, silahkan. Ya, terima kasih Pak Ono atas jawabannya, dan mungkin nanti peserta lain yang pertanyaannya tidak bisa untuk dijawab narasumber sekarang bisa kami kumpulkan, dan sekarang bisa langsung subscribe di YouTube-nya. Siap. Ya, selanjutnya kami beri kesempatan untuk Profesor Henry Subiakto untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Silakan Profesor Henry. Terima kasih. Jadi tadi ada pertanyaan tuh lewat teks. Dia bertanya gimana kalau ada berita-berita yang negatif tentang kelompok kepercayaan misalnya begitu yang salah. Jadi begini, sekarang ini memang sebenarnya kita sedang berlomba untuk mengisi konten-konten di berbagai platform yang ada di media sosial. Apakah itu di Facebook, apakah itu di Twitter, terutama juga di Instagram dan YouTube. Kalau kita semua atau kalangan muda penghayat kepercayaan ini juga aktif, minimal itu akan membanjiri konten-konten yang ada di platform-platform itu dengan konten-konten yang positif, yang baik, gitu ya. Kalau kita membiarkan, itu justru konten-konten yang buruk itu yang akhirnya mendominasi. Maka yang sering kali terjadi sekarang itu adalah buruknya atau banyaknya konten-konten yang buruk yang mendominasi. Maka
perlu kita imbangi dengan kita juga ikut memproduksi konten-konten yang positif-positif. Bisa bikin vlog, bisa bikin video, bisa bikin kata-kata kalau pinter-pinter merangkai kata, tapi kalau enggak, ya apa sih yang kita lihat di sekeliling kita, karena kita ini sekarang media, kita sekarang semua ada wartawan, jadi kita bisa menggunakan apa yang ada di sekeliling kita untuk memproduksi konten. Memang membutuhkan kreativitas, gitu ya, membutuhkan kreativitas. Tapi kalau sukses itu sekarang itu yang namanya aktif di media sosial tidak hanya sekedar eksis hobi gitu, tapi juga bisa menjadi rezeki, bisa menjadi sesuatu yang positif. Misalnya, kalau di daerah kita ada potensi wisata, kemudian kita sering mengeksposnya, sering mengupload di YouTube atau mengupload di Instagram kita, itu orang yang melihat, kemudian nge-like, tertarik, itu bisa kemungkinan adalah mereka justru juga akan mendukung kondisi atau keadaan pariwisata di mana yang kita dukung tadi. Makanya ini memang harus menjadi gerakan gitu ya. Dan di Indonesia ini kan kaya sekali, mungkin dari keseniannya, mungkin dari kondisi alamnya yang indah, atau dari kulinernya. Nggak apa, kita ikut menyemarakkan itu, daripada kalau kita tidak ikut menyemarakkan konten-konten yang positif, orang justru mengupload konten-konten yang buruk, hoax dan lain-lain. Itu. Kemudian kalau di daerah yang sinyalnya masih belum bisa ditangkap, sebenarnya ini tadi secara teknologi Mas Ono ini. Kalau Kementerian Kominfo itu tahun ini Pak Menteri sedang menghitung. Kemarin dihitung bahwa di Indonesia itu ada sekitar 83.600 desa dan kelurahan seluruhnya. Jadi seluruh Indonesia itu 83.600 desa dan kelurahan. Dari 83.600-an itu yang belum ada sinyal internetnya itu sekitar 12.500 something gitu ya, 12 ribuan lebih. Dari 12.000 itu 3.000-an itu ada di daerah Pulau Jawa, Sumatera. Jadi tidak hanya di daerah pinggiran di Papua, Kalimantan atau pulau-pulau terpencil, di Jawa pun masih ada daerah-daerah yang tidak ada sinyal. Nah itu kemudian Kementerian Kominfo bersama dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan sudah merencanakan untuk menyelesaikan itu semua, menyelesaikan yang belum on. Ada yang dibangun oleh negara, oleh pemerintah, ada yang didorong untuk operator-operator seluler itu memperkuat sinyalnya, karena banyak yang BTS-nya udah ada, selulernya udah ada, tapi ternyata tidak mencukupi demand yang muncul atau kebutuhan yang muncul, supply-nya selalu sedikit karena infrastrukturnya dibatasi, gitu ya. Nah itu kita dorong untuk sana. Tapi yang belum ada infrastrukturnya, pemerintah atau negara yang nanti akan menyediakan itu. Di samping itu ya tadi memang bisa saja dengan cara kita sekarang ini membuat titik-titik tertentu ya, titik-titik tertentu yang tidak langsung ke seluruh masyarakat, tapi titik-titik tertentunya di puskesmas. Kita akan itu yang kita bangun sekarang adalah puskesmas, itu ada internetnya di sekolah-sekolah. Itu program yang dalam waktu dekat itu justru akan menghidupkan titik-titik internet di sekolah, di puskesmas atau di kantor-kantor desa. Tapi memang tentu saja tidak bisa umum ini. Kalau yang mau umum ya tadi pakai BTS, pakai satelit. Sebenarnya kalau teknologi bisa Pak Ono ini yang biasanya pinter ngakal-ngakali, nyari gimana caranya dapat bikin BTS-an, BTS private itu Pak Ono itu dulu. Pakai penggorengan, Pak. Pakai penggorengan belum melanggar hukum. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Henry yang sudah menjawab pertanyaan dari peserta. Berarti kita memang sekarang harus berlomba dengan para pembuat hoax. Kita harus membuat konten-konten yang positif untuk menutupi konten-konten yang negatif tersebut.
Ya, baiklah Bapak Ibu, kawan-kawan muda, peserta webinar Gema Pakti ketiga. Seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Sebelum acara kami kembalikan kepada host, Mas Cakra, saya akan mencatat sedikit kesimpulan dari seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Peran media dan teknologi bagi penghayat kepercayaan sekarang adalah saat dan momen yang tepat untuk memanfaatkan media dan teknologi untuk lebih mengenalkan kembali ajaran leluhur kita kepada masyarakat luas dengan menggunakan platform internet yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Dan juga marilah kita bersama-sama berlomba untuk memenuhi media internet dengan konten-konten positif dan pengenalan atas penghayat kepercayaan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh narasumber yang sudah berkenan hadir untuk mengisi acara pada siang hari ini, dan saya juga memohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah tutur kata dalam membawakan acara diskusi pada siang hari ini. Akhir kata saya aturkan selamat siang dan rahayu. Mas Cakra, kembalikan pada Mas Cakra, silakan. Ya, Mbak. Terima kasih Mbak Putri, moderator kita. Pada para narasumber, Mas Faisal, Pak Henry, Pak Ono, terima kasih banyak semuanya. Kemudian selanjutnya saya akan mengumumkan pemenang door prize di sini. Door prize-nya untuk 20 pemenang berupa pulsa 20.000. Sebentar saya share dulu. Sudah muncul ya? Pemenang door prize-nya yang pertama Muhammad Agustami, kedua Mbak Febi, ketiga Hairul, keempat Farida, kelima Rela Susanti, keenam Tiara Giyunia, 6 Rizky, kemudian Haris Sulistio, Lutfia Zahra, Fadia Haya, Wijanarko, Rahmat Hidayat, Sherlinda Yunitias, Sinta Juwita, Antonio Sukoco, Andri Hernandi, Sumari, Erikson Sirait, Tias, dan Jeffra Putri. Nah, ini kepada para pemenang door prize, saya ingatkan kembali untuk mengisi absensi, karena di absensi tersebut ada isian nomor handphone. Nah, nanti dari pihak panitia akan merecek data dari nama-nama ini sudah ada nomor HP-nya atau belum. Nanti kalau jika sudah ada bisa dikirim. Jadi kalau misalnya belum dimasukkan nomor HP-nya, mohon bisa diisi link absensinya. Kemudian ada polling. Saya mohon Bapak Ibu kawan muda sekalian bisa mengisi sebentar. Ya, silakan. Sambil menunggu bisa Bapak Ibu mengaktifkan video kawan-kawan muda sekalian untuk nanti kita sesi foto bersama. Kalau yang nggak ada videonya sih nggak apa-apa lah, foto aja. Kayak mana ya Pak ya? Tahu aja. Ini Pak Ono mah asik ngobrol sama Pak Ono mah ya. Saya baru ngobrol pertama kali dengan Pak Ono. Nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan juga saya kirimkan ke email Pak Ono. Mungkin beberapa juga kalau misalnya ada dari narasumber yang lain juga ingin menjawab pertanyaan yang lain, bisa bicara dengan panitia, nanti kami kirimkan juga pertanyaannya. Saat ini 50%, 49% yang masuk, kita tunggu sampai 50 ya. Saya bacakan dulu, 50% sudah masuk, sambil sekalian Bapak Ibu bisa mengisi. Jenis kelamin pria 58% terbanyak, kemudian wanita 42%, pekerjaan terbanyak adalah PNS 35%, kemudian untuk usia ya standar generasi muda 21 sampai 30 tahun 35%, kemudian materi seminar sesuai dengan harapan saya sangat setuju 60%, kemudian saya post dengan penyelenggaraan seminar virtual pemuda penghayat seri 3 kali ini sangat setuju 61%. Sambil Bapak Ibu kawan muda bisa mengisi,
Saya minta aktifkan video. Oke, beberapa sudah ada yang masuk videonya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Ada ini belum diaktifkan ya. Suara yang peserta yang lain nanti di akhir saya biar bisa bercengkrama di sini. Sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya baik. Polling saya stop.